Presiden Soekarno di mata rakyat Turki. Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan ternyata bukan hanya berkesan bagi rakyat Indonesia, tapi juga bangsa Turki. Ömer Faruk Köse, warga Turki di Provinsi Ankara, mengenal Indonesia yang telah merdeka dari kunjungan Presiden Soekarno ke Turki. Dia punya kesan tersendiri terhadap Bapak pendiri Republik Indonesia itu. Pada 1959, dia menyaksikan kunjungan Presiden pertama Indonesia ke Turki di era pemerintahan Perdana Menteri Adnan Menderes. Köse menjadi saksi mata bersama masyarakat Turki lainnya saat Soekarno tiba di Ankara, ibu kota Turki. Soekarno dari mobil terbuka memberikan salam kepada masyarakat yang menyambutnya di jalanan. Saya memberikan tepuk tangan kepada mereka, yaitu Soekarno dan Menderes, ungkap Köse kepada Anadolu Agency. Bagi saya yang saat itu berusia 13 tahun, momen itu bagaikan perayaan hari raya. Saya memiliki kenangan seperti itu pada masa kecil saya. Usai mendapatkan kabar Soekarno akan datang ke Ankara, Köse tak ragu untuk menyambut kedatangannya di jalan dekat rumahnya yang menghubungkan pusat kota dengan Bandara Ankara. Kedatangan Presiden Indonesia ke Turki saat itu menjadi kegembiraan tersendiri bagi kami. Pada saat itu saya tinggal di Ankara, tak jauh dari bandara. Saat Soekarno tiba, kami ingin ikut menyambutnya, sebut Köse. Köse menuturkan, PM Turki Menderes pada masa itu berusaha membangun hubungan baik dengan dunia Islam. Turki ingin mengubah haluan politik luar negeri karena pada zaman Perdana Menteri İsmet İnönü, Turki seolah menjadi negara bagian Amerika Serikat. Menderes berusaha mengubah arah itu ke geografi Islam. Dia juga mengundang pemimpin-pemimpin Islam ke Turki, terang Köse. Köse menuturkan saat itu dirinya dan masyarakat Turki ingin menyambut presiden dari saudara-saudara muslimnya. Masyarakat juga menunggu kedatangan Soekarno kurang lebih 3 jam dan mereka ingin melihat Presiden Indonesia. Bendera Indonesia dan Turki juga dipasang di jalan-jalan. Saya juga ingat foto Menderes dan Soekarno dipajang bersebelahan, ujar Köse yang mengaku sudah 5 kali berkunjung ke Indonesia. Selain Soekarno, masyarakat Turki juga mengenal sosok Presiden Indonesia ketiga, yaitu Bahrudin Yusuf Habibie. Menurut warga Istanbul, Ali Çetin, rakyat Turki memiliki simpati khusus terhadap Habibie. Kami melihatnya sebagai pelopor dan pemimpin muslim yang sukses, ujar Çetin yang juga menuturkan, Habibie berperan besar dalam pendirian kelompok D8 atau kelompok 8 negara berkembang bersama PM Turki Necmettin Erbakan. Çetin bercerita bahwa Habibie memiliki hubungan persahabatan yang dekat dengan Erbakan sejak mereka kuliah satu kampus di Jerman. Dia juga mengungkapkan hubungan Indonesia-Turki dimulai sejak abad ke-12 di mana ulama Turki datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Lalu pada era Sultan Salim, Ottoman mengirim pasukannya ke Aceh untuk membantu para muslim melawan penjajah Portugis, ujar Çetin. Hubungan diplomasi kedua negara dimulai pada tahun 1950 era PM Adnan Menderes. Mengutip tesis Ismail Ayhan dari Universitas Dikka, Presiden Soekarno tiba di Ankara pada Jumat, tanggal 24 April 1959 dengan rombongan besar.
Soekarno selama di Ankara menerima utusan negara asing dan sebuah parade militer diadakan di Hipodrom kota pada Sabtu 25 April untuk menyambutnya. Usai upacara penyambutan itu, pemerintah kota Ankara menganugerahkan kewarganegaraan kehormatan kepada Presiden Indonesia itu. Kemudian, Soekarno pergi meninggalkan Ankara ke Istanbul dengan menggunakan kereta api. Setelah disambut dengan upacara militer di Istanbul, Soekarno mengunjungi Istana Topkapi, Museum Hagia Sophia, Masjid Sultan Ahmed, dan Masjid Sulaimaniye. Pada 27 April 1959, Soekarno dianugerahi gelar kehormatan Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Istanbul. Dari sisi sejarah, Turki menjadi rumah bagi sejarah panjang peradaban Eropa dan dunia. Dan dari sinilah Eropa pernah diharu biru selama ratusan tahun. Namun, Turki juga tak pernah lekang dari intrik dan pertarungan politik. Bahkan, dia begitu menarik perhatian Bung Karno. Bung Karno pernah berbicara banyak tentang Turki dan Atatürk dalam majalah Panji Islam. Dalam artikel tersebut, Bung Karno banyak membahas tentang dialektika perkembangan politik Turki di era akhir Kesultanan Utsmani dan awal Republik Turki. Ada satu kutipan menarik yang disampaikan oleh Bung Karno. Sebab sebenarnya orang yang tidak datang menyelidiki sendiri keadaan di Turki itu atau tidak membuat studi sendiri yang luas dan dalam dari kitab-kitab yang mengenal Turki itu tidak mempunyai hak untuk membicarakan soal Turki di muka umum. Dan lebih dari itu, ia tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan vonis atas negeri Turki di muka umum. Tampaknya Bung Karno memiliki minat yang dalam terhadap perkembangan politik di Turki hingga menulis pernyataan tersebut. Beruntung pada tanggal 24 April 1959, Bung Karno berkesempatan untuk mengunjungi Ankara dan mengamati Turki secara langsung. Dalam sebuah foto tampak Bung Karno baru mendarat di lapangan terbang Esenboga. Beliau tampak tersenyum bahagia, mungkin karena dapat bertandang ke tanah Turki, tempat yang pernah beliau jadikan inspirasi dalam memformulasikan gagasan untuk Indonesia merdeka. Bung Karno tampak disambut oleh Presiden Celal Bayar, salah satu politisi yang dekat dengan Mustafa Kemal Atatürk dan Presiden Turki ketiga. Selama di Turki, Presiden Soekarno berkesempatan mengunjungi Anıtkabir, makam Atatürk. Di Anıtkabir, beliau berpidato di hadapan pemuda Turki dan menyampaikan bahwa Atatürk telah menjadi salah satu inspirasi Presiden Soekarno dalam merumuskan gagasan hubungan agama negara. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 1959, Presiden Soekarno juga mengunjungi Istanbul dan tempat-tempat bersejarah di kota itu. Pada tanggal 29 April 1959, Presiden Soekarno menyelesaikan kunjungannya di Turki dan melanjutkan kunjungannya ke Polandia. Sayang sekali setelah kunjungan Presiden Soekarno dari Turki, nampak tidak ada artikel yang beliau tulis sebagai refleksi tentang kenyataan yang beliau lihat sendiri di Turki. Kunjungan Presiden Soekarno ke Turki tentu penting dan layak untuk kita ingat. Karena peristiwa tersebut merupakan awal dari kunjungan antar pemimpin kedua negara yang terus berlanjut hingga sekarang, dan sekaligus menjadi fondasi bagi hubungan bilateral Indonesia-Turki yang terus membaik. Di masa-masa ketika Perang Dingin sedang memanas dan Turki pada masa itu menjadi bagian dari blok Barat, Presiden Soekarno dengan pandangan non-bloknya tetap mencoba untuk membangun persahabatan dengan Turki, sebuah negara demokratis, modern, dan berpenduduk mayoritas Muslim.
Presiden Soekarno pada saat itu mungkin memiliki keyakinan dan visi bahwa Turki suatu saat akan jadi salah satu negara yang punya ikatan kuat dengan Indonesia.